Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Aku dilahirkan di sebuah dusun di Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi. Sampai genap pada usia 5 tahun, keluargaku memutuskan pindah ke wilayah Banyuwangi kota. Kepindahan itu bertujuan agar dekat dengan tempat kerja dan tempat kuliah ayah. Sehingga semenjak saat itu, aku melewati masa kecil sampai SMA di Banyuwangi kota. Meski begitu, seringkali keluarga besar dari Singojuru itu datang ke rumah, sekedar silaturahmi atau ada keperluan yang lain. Sepeninggal ayah di tahun 1995, karena aku anak tunggal, maka kami hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Di tahun 1998, karena keputusan keluarga untuk meminta ibu kembali ke Singojuru, apalagi aku sering tidak di rumah karena harus kuliah di Malang, akhirnya aku putuskan pindah kembali ke dusun. Tujuannya biar dekat dan kumpul dengan keluarga besar lain. Secara pribadi, sejak kecil aku diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup bisa merasakan kepekaan dengan hal-hal yang bersifat kasat mata. Dan kepekaan tersebut secara sengaja aku biarkan mengalir begitu saja, tidak pernah terfokus untuk hal apapun. Kebanyakan, suatu peristiwa atau firasat kejadian sesekali tergambar jelas, namun semua aku abaikan saja. Kisahku bermula pada pertengahan Desember 2001, yang kala itu aku mendapatkan kabar bahwa Mbak Sawitri sedang sakit keras dan sudah sangat lemah kondisinya. Apakah kamu sudah menjenguk Mbah Wit? Tanya ibu mendekat. Sambil merapikan barang, karena besok pagi aku harus berangkat ke Jember untuk ikut tes kerja, aku menanyakan tentang kondisi Mbah Wit. Begitulah keluargaku biasa memanggil Mbak Sawitri. Memang, selama 4 hari ini aku belum sempat menjenguk beliau. Ada kesibukan yang membuatku tidak ada waktu ke sana, walaupun jarak rumah kami tidaklah jauh. Ibu sendiri selalu menginap menemani Mbah Wit, yang biasa pergi menjelang pukul 8 malam. Sudah 2 hari ini, beliau berteriak-teriak meracau nggak jelas. Omongan warga pun semakin liar, bahkan menjurus pada fitnah tentang peliharaan Mbah Buyut Labuh. Cobalah kamu tengok sebentar. Terang ibuku melanjutkan. Aku segera menyelesaikan semua persiapan untuk berangkat besok. Sejenak, aku mengenang tentang sosok, yakni almarhum Buyut Labuh. Beliau meninggal dunia sekitar 1,5 tahun yang lalu di usia 99 tahun. Bagi warga sekitar, Buyut Labuh adalah orang yang bisa disebut sebagai orang sakti. Hal itu disematkan karena beliau termasuk sosok yang selalu tirakat dan bertapanya kuat. Selain kemampuan ilmu kanuragan, beliau juga memiliki kemampuan ilmu batin yang disegani. Dulunya, Buyut Labuh ini adalah penganut ilmu hitam yang sangat ditakuti. Bahkan dukun-dukun sakti lainnya pun sampai tidak ada yang berani mengusik atau macam-macam padanya. Aku ingat betul apa yang dikisahkan Nek Sawitri semasa dulu, yang dari penuturan beliau pada saat Buyut Jarona, yakni adik Buyut Labuh, dipersunting oleh Buyut Markasan, sempat terjadi pergulatan dan pertarungan sengit adu ilmu. Pertarungan ini terjadi karena bentuk tanggung jawab Buyut Labuh sebagai kakak tertua, sebelum menyerahkan adiknya untuk dipersunting dan dinikahi oleh laki-laki lain. Beliau meyakinkan bahwa pilihan menyerahkan tanggung jawab sebagai kakak pada orang yang tepat dan bisa dipercaya benar-benar tidak salah. Buyut Markasan, dengan kearifan dan kealimannya sebagai keturunan terah Islam Mataram, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mampu mengalahkan Buyut Labuh.
Dan dengan kesatria pula, Buyut Labu mengakui kekalahannya, bahkan rela untuk menembus kekeliruan atas aliran sesat yang dianutnya, untuk kembali ke jalan yang benar secara Islam. Memang, Buyut Markasan bisa disebut sebagai orang berpengaruh di wilayah desa era tahun 1930 sampai 1970. Karena selain beliau adalah seorang lurah, beliau juga termasuk pelopor perjuangan nasional di wilayahnya dalam melawan penjajah sampai era pemberontakan PKI 1965 sampai 1967. Dan jika dirunut ke silsilah atas, beliau ini masih ada jalur terah keturunan kerajaan Mataram. Sedangkan Buyut Labu, beliau adalah keturunan suku Osing asli Banyuwangi, yang menempati wilayah area barat selatan Gunung Raung, sekarang wilayah Songgon, Belimbing Sari. Beliau merupakan sulung dari 9 bersaudara. Melalui bimbingan Buyut Markasan, akhirnya Buyut Labu bertaubat, dan selanjutnya memulai meniti jalan kebaikan. Tidak heran juga, beberapa kali orang-orang yang ingin mengusik Buyut Markasan yang sewaktu itu menjadi lurah, dengan cara-cara hitam dan licik, Buyut Labu lah yang menghalaunya. Hal ini dilakukan karena mungkin beliau sangat takzim dan sayang pada adik iparnya tersebut. Bahkan konon kabarnya, beliaulah yang menyadarkan para dukun dan orang-orang yang menganut kesesatan aliran santet maupun ilmu hitam lain di wilayahnya untuk kembali ke jalan yang benar. Selain hal itu, beliau juga sangat disegani, karena beliau juga salah satu orang yang mengamalkan ilmu hakikat secara Islam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari semenjak pertaubatannya. Aku sendiri masih menyaksikan dan merasakan sendiri bagaimana hangatnya kasih sayang dari Buyut Labu. Meskipun saat masih remaja dulu, petuah-petuah dan wejangan beliau mungkin tidak bisa diterima langsung oleh pemikiranku. Kamu nanti bareng ibu atau kesana sendiri? Terdengar ibu bertanya, yang seolah memaksaku agar menjenguk Mbah Wit. Aku pun memilih bareng, dan menyuruh ibu menunggu sesaat sampai semua persiapanku benar-benar beres. Mungkin ibu berharap kalau aku bisa merasakan sesuatu di sana nanti. Tentunya yang berhubungan dengan apa yang diperbincangkan warga tentang peliharaan Buyut Labu. Bagiku dugaan tersebut sangatlah tidak benar. Mereka menghubungkan dengan masa lalu Buyut Labu yang beraliran hitam. Mungkin mereka menganggap setelah melakukan pertaubatan, Buyut Labu masih menyimpan beberapa makhluk perewangannya, yang mana warga juga menduga jika sosok-sosok tersebut ikut Mbah Sawitri setelah beliau meninggal dunia. Tidak lama berselang, tiba-tiba terdengar derap langkah orang berlarian dengan tergesa-gesa. Suara itu sangat jelas terdengar, karena berada di gang samping rumah. Aku pun melongok ke tirai jendela, dan terlihat ada beberapa orang tetangga sedang terburu-buru berlarian. "Ada apa, Bude?" Tanyaku dari jendela ke salah satu warga yang ikut berlarian. Mbok Sawit sekarat, jawabnya sambil berpaling dan tetap melanjutkan langkahnya. Aku dan ibu pun bergegas menuju rumah Mbah Wit. Sesampainya di sana, kami sudah melihat banyak orang, dan beberapa yang berada di dalam tampak saling bergantian keluar masuk. Kami pun mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan di kamar tempat Mbah Wit sedang berbaring. Tidak lama setelah itu, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un."
ucap salah satu ustadz, yang berarti Mbah Wit telah meninggal malam itu. Karena di dusunku tidak diberlakukan pemakaman malam hari, maka prosesi pemakaman pun dilakukan keesokan harinya. Malam itu, jenazah disemayamkan di rumah duka. Selain kerabat dan saudara, ada pula beberapa warga yang menungguinya. Menjelang tengah malam, kami mulai merasakan suatu hal yang ganjil. Bukan seperti pada umumnya. Mulai dari suara burung gagak yang seakan-akan terbang rendah, tetapi tidak nampak bentuk rupa burungnya. Meski semua warga memastikan arah suara, tetap saja tidak ditemukan sosok burung tersebut. Saat suara itu tidak terdengar lagi, kemudian berganti dengan suara tali kerekan sumur dari belakang rumah Mbah Wit. Yang seolah-olah sedang ada orang mengambil air. Padahal saat dicek bersama-sama, tidak ada orang di sumur tersebut. Hal ganjil tersebut cukup riuh diperbincangkan, karena saat itu masih banyak orang yang berjaga. Dan saat obrolan menjurus pada prasangka buruk, yakni tentang tudingan kalau akan ada yang menjadi tumbal, akhirnya mereka mulai pulang kembali ke rumah masing-masing. Sisa sekitar 9 orang saja, termasuk aku salah satunya yang berjaga di rumah duka tersebut. Malam itu terasa hening dan mencekam. Sekitar pukul 2 dini hari, aku yang masih terjaga keluar rumah. Hanya berniat untuk segera merasakan hawa segar angin pagi. Namun, ada hal yang mengusik kenyamanan hatiku ketika memandangi sekitar. Mata ini tertuju pada sebuah bayangan samar yang mirip seperti karung beras. Akan tetapi, anehnya ada lilin menyala di atasnya. Aku coba memperhatikan dengan seksama bayangan samar tersebut. Akan tetapi, semakin kupandangi, benda tersebut seakan-akan bergerak dan berpindah tempat dengan pelan. Karena jaraknya agak jauh, maka aku coba untuk mendekatinya. Dan ketika posisi sudah tidak terlalu jauh dari bayangan tersebut, sontak aku terperanjat kaget. Bayangan samar itu adalah wujud Mbah Wit dengan rambut terurai membelakangiku. Sejenak kemudian, mengeluarkan suara mengerang kesakitan. Naluriku pun tersentuh. Muncul rasa iba ingin membantu. Minimal sekedar menanyakan keadaan beliau. Jujur, dalam pikiranku saat itu, tidak terbesit bahwa Mbah Wit sudah meninggal. Mendengar suara memilukan itu, membuatku teringat masa indah dan bahagia saat aku masih kecil, yang mana selalu diemong, atau sekedar disuapin kuah sayur daun kelor dan gimbal jagung, sambil sesekali Mbah Wit menghardik layaknya orang tua pada anak kecil. Meski tingkah polaku semasa itu sangat aktif, namun dengan sabar dan telaten, Mbah Wit tetap menyuapiku. Kenangan itulah yang membuatku ingin mengobati kesakitan yang beliau rasakan. Pi, kamu itu sedang apa di situ? Suara ibu membuatku terkesiap. Apa yang kusaksikan, yakni sosok yang menyerupai Mbah Wit buyar seketika. Rupanya ibu menyuruhku menunggu jasad Mbah Wit karena beliau ingin ke kamar kecil. Sedangkan para penunggu lain sudah terlelap. Dan malam itu pun akhirnya kami lewati begitu saja. Di keesokan harinya, saat pemakaman dilaksanakan, suasana juga baik-baik saja. Tidak ternampak ada sesuatu yang membuat warga menggunjing Mbah Sawitri. Hari pun berganti. Proses kegiatan pengajian yang dilakukan untuk almarhumah sampai dengan 7 hari pun berlalu. Selama 7 hari tersebut, kami tidak mendapatkan informasi kisah atau kejadian apapun sepeninggal Mbah Wit. Hingga malam ini, kurang lebih di hari ke-10 kematian Mbah Wit, terlihat suasana dusun mulai berubah.
Malam yang biasanya cukup ramai, tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya beberapa orang saja yang lewat sesekali. Itu pun tidak lebih dari jam 8 malam. Ternyata kabar yang beredar bahwa tetangga yang tinggal tepat di depan rumah Mbah Wit melihat menampakkan sosok menyerupai Mbah Wit yang duduk di teras rumahnya. Memang waktu itu, setelah Mbah Wit meninggal selepas 7 harinya, rumah yang didiami dibiarkan kosong. Bisa dimaklumi karena kondisi keluarga besarnya sudah mapan semua. Sebenarnya sudah ada wacana untuk bergiliran tinggal di rumah Mbah Wit. Namun keputusan itu mentah saat kepentingan keluarga tidak bisa ditinggalkan. Sehingga rumah tersebut kosong dan lampunya pun tidak ada yang dinyalakan. Terkesan menjadi angker dan mencekam. Dan kabar penampakan itu pun menjadikan kampung berubah cepat. Warga merasa takut jika ada sesuatu yang menimpa mereka. Dan ternyata gangguan sosok Mbah Wit kembali datang di malam-malam berikutnya. Penampakan itu pun bermacam-macam jenisnya. Ada yang sedang berangkat ke sungai pada malam hari untuk mencuci. Itulah kebiasaan orang-orang di dusun. Mereka memberi kesaksian kalau didampingi wujud kepala dengan gigi menyeringai. Sosok mengerikan itu berada di wadah cucian yang dibawa. Saat dia mati dengan benar-benar, ternyata kepala tersebut adalah milik Mbah Wit. Selain itu, ada juga orang yang sedang berangkat ke pasar. Diberhentikan oleh sosok perempuan tua. Orang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Saat tahu sosok wanita tua itu matanya menyala, dengan gigi taring yang tajam, seakan-akan mau memangsanya. Namun keberuntungan masih memihak pada orang itu, karena ternyata sosok tersebut hanya menakuti saja, tidak mencelakainya. Ada lagi cerita, di mana orang baru pulang menghadiri undangan pernikahan. Tiba-tiba sepedanya sudah duduk seorang wanita berbaju hitam tanpa kepala. Ketika ia hendak berbalik, kepala yang juga menyerupai wajah Mbah Wit melayang-layang di depannya. Sontak saja dia ketakutan dan berakhir dengan pingsan di tempat. Bahkan yang lebih tragis, ada wanita yang sedang hamil tua, dengan terpaksa harus melahirkan di halaman luar rumahnya. Dia sendirian dalam tangisan, karena saat kontraksi terjadi, sang suami yang sedang menyusul dukun bayi harus pingsan di jalan. Menurutnya, sang dukun bayi berubah menjadi sosok wanita tua baju hitam dengan muka yang rusak dan badan terbelah seperti usai digergaji. Teror demi teror yang datang membuat suasana kampung menjadi sangat sepi jika malam tiba, seperti desa mati saja. Singkat cerita, waktu itu aku pulang dari Jember, yang harus mengurus proses kerjaan yang sempat tertunda. Di malam harinya aku mendapatkan informasi mengenai cerita-cerita seram warga yang mengarah pada sosok Mbah Wit. Bahkan cerita yang cukup menjadikan aku merasa sedih adalah beredar kabar mengenai sosok Mbah Wit yang tidak diterima bumi. Itu dikarenakan Mbah Wit mewarisi ilmu hitam dari ayahnya, yakni Buyut Labuh. Kabar itu semakin kuat beredar, hingga membuat keluarga kami merasa tidak nyaman. Bagaimana ini, Pi? Tidaklah mungkin Mbah Wit seperti apa yang diomongkan. Itu tidak mungkin, ucap ibu tampak gelisah dan cemas setelah kami ngobrol dan mengingat cerita-cerita warga di dusun mengenai Mbah Wit. Cobalah kalau kamu bisa membantu. Mohonkanlah kepada Allah cara yang terbaik untuk mengakhiri dan menyelesaikan fitnah ini. Barangkali ada pesan atau hal yang mungkin saja kita tidak tahu, yang tersimpan yang telah dilakukan Mbah Wit semasa hidupnya. Lanjut ibu dengan cukup tenang dan bijak, seakan berharap padaku. Memang
Keluarga besarku menganggap jika selama ini aku memiliki anugerah yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama mengenai hal-hal di luar nalar logika manusia. Namun dalam masalah mengenai Mbah Wit, belum pernah sekalipun aku mendapat firasat ataupun penglihatan yang menyangkut hal gaib. Belum selesai kami berbincang di rumah, terdengar ketukan pintu serta salam. Jelas, kalau suara itu adalah milik Ical, salah satu kerabatku. Lelaki sepantaran denganku, yang cukup dekat dengan Mbah Wit itu, merupakan putra dari paman. Dia termasuk salah satu cucu kesayangan Mbah Wit. Sedari kecil, memang dia dirawat dan diasuh oleh Mbah Wit. Bagaimanapun juga, dia sudah menganggap kalau Mbah Wit adalah orang tua keduanya. Ical sendiri memanggil Mbah Wit dengan sebutan Uwak Sawit. "Ada apa, Cal?" tanyaku setelah mempersilahkan masuk. Dengan raut kesal, dia menceritakan tentang berita terbaru dari warga kampung, yang menurut penuturan Pak Kafi, beliau melihat sosok pocong di dekat rumah Mbah Wit. Dan dengan gamblang, Pak Kafi memberitahu warga bahwa sosok pocong tersebut adalah jelmaan Mbah Wit. Sama hal dengan ibu, tujuannya datang ke rumah adalah agar aku ikut terlibat dalam kejadian yang beruntun di kampung, demi mengembalikan nama baik Mbah Wit, dan agar tidak terjadi fitnah pada generasi berikutnya. Aku menghela nafas panjang, terdiam sejenak, sebelum menjawab kalau akan berusaha semampuku. Sebenarnya, banyak orang pintar yang bisa dimintai bantuan. Namun sebisa mungkin, kami tidak akan melibatkan mereka, karena beranggapan jika fitnah akan semakin meluas dan menjadi. Menurut kami, orang pintar akan membesar-besarkan masalah, dan bisa saja menyudutkan. Malam berikutnya, aku mengajak Ical mendatangi rumah almarhumah yang kosong. Setelah Ical yang membawa kunci rumah tersebut membuka pintu, kami berdua pun masuk ke dalam rumah, lalu menyalakan lampu neon. Namun berulang kali saklar ditekan, namun tidak juga menyala. Aku beranggapan kalau neonnya putus. Tapi anehnya, hal itu terjadi pada seluruh lampu. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Ical lalu menyalakan senternya menyorot ke ruang sekitar. Semua tampak baik-baik saja. Namun tidak seberapa lama kemudian, aku merasakan hawa yang berbeda. Hawa panas, seperti ada api yang sedang membara. Seketika, panas itu benar-benar membuat badanku gerah dan tidak nyaman. Aku pejamkan mata. Lalu datang bisikan gaib yang menyuruhku untuk mengumandangkan azan. Tanpa berpikir lama, aku menyuruh Ical menyorotkan senter ke atap rumah. Lalu azan pun aku mulai. Hayya 'alal falah. Belum selesai azan tersebut, terdengar raungan binatang buas yang bersumber dari kamar Mbah Wit. Meski begitu, aku teruskan azan sampai selesai. Sedangkan Ical tetap pada posisinya, seakan tidak mendengar suara binatang buas yang menyeramkan. Setelah usai dengan doa azan, tiba-tiba aku mendengar suara seorang laki-laki sedang mengucapkan mantra-mantra. Suara yang menggema di telinga itu membawakan mantra berbahasa asing, yang merupakan bahasa asli suku Banyuwangi. Semakin lama, suara mantra itu terdengar memenuhi seisi rumah dan ruangan yang ada. Hawa panas pun semakin menyesaki badan. Aku yang belum beranjak selangkah pun melihat ada sosok pria tua besar berbaju gelap. Lelaki itu berdiri tegak dengan ketinggian sampai menyentuh atap rumah.
Ical yang juga melihat sosok tersebut pun terduduk lemas. Keadaan semakin menegangkan ketika disusul dengan suara dari dapur. Terdengar jelas seperti ada orang yang sedang bermain piring dan memukulinya dengan benda keras. Suara itu sangat membuat bising dan gaduh. Sempat terbisit dalam pikiranku untuk tidak melanjutkan rencana di malam ini, apalagi melihat Ical yang gemetar ketakutan. Tapi di sisi lain, aku ingin melaksanakan dan menunaikan apa yang dipinta keluarga besar. Aku berusaha untuk tetap yakin dan tegar bahwa kita sebagai manusia lebih mulia dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Suara mantra semakin menghilang seiring hilangnya sosok lelaki tinggi besar itu. Kali ini aku semakin masuk ke dalam dengan tujuan kamar Mbah Sawit. Karena lampu senter dipegang oleh Ical dan posisinya dia sudah duduk lemas di lantai, maka aku mencoba memberanikan diri masuk dalam kegelapan. Menjamah sambil mencari-cari pegangan pintu kamar Mbah Wit. Dalam ketegangan yang luar biasa itu, aku terus membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam hati. Ketika pintu terbuka, aku disambut sosok seperti guling yang melayang-layang. Bukan itu saja, samar-samar tampak pula sosok wanita duduk di atas ranjang Mbah Wit. Semua terlihat di dalam kegelapan, karena baik guling maupun sosok wanita tersebut berwarna putih terang. Seketika, rasa takut semakin menjadi-jadi. Aku yang terdiam dalam kegelapan, serta dalam suasana hawa panas di segusur badan, masih tetap fokus pada tujuan awal. Ical berteriak-teriak. Dia merasa tidak kuat dan ingin keluar. Suara Ical lagi-lagi mengubah suasana yang kusaksikan. Dan akhirnya, malam itu aku putuskan tidak melanjutkan niat awal. Aku lebih mementingkan Ical yang sangat ketakutan, khawatir jika hal buruk menimpanya. Sesampai di rumah, aku langsung bermunajat, meminta petunjuk pada Sang Pencipta agar mampu melewati dan menuntaskan semua dengan selamat. Cucuku, carilah di dalam lemari pusaka bagian bawah. Dalam tafakur, sekelebat suara gaib itu datang. Sepintas aku melihat sosok Buyut Markasan tersenyum, yang selain memberitahu sesuatu misterius itu, beliau juga memberitahu tentang sosok yang paham dengan semuanya. Hanya saja sosok yang dimaksud tidak disebutkan secara rinci, tapi ditunjukkan arah menuju rumahnya saja. Aku bersyukur dengan petunjuk yang kudapat, dan aku berharap semoga kebenaran sosok Mbah Wit terbuka. Tentu kebaikan yang aku inginkan tidaklah seperti apa yang diomongkan warga selama ini. Keesokan harinya, Ical mengalami demam dengan tubuh lemas. Dia pun harus dilarikan ke rumah sakit dan diharuskan rawat inap karena divonis terkena serangan penyakit kuning, yakni satu penyakit yang dianggap sebagai gejala liver. Aku sendiri tidak percaya dengan vonis dari dokter. Bagiku, Ical masih trauma karena gangguan semalam. Dari dugaan itu, aku minta dari pihak keluarga untuk berikhtiar, meminta doa dari orang pintar. Aku juga menceritakan tentang apa yang kami lakukan semalam di rumah Mbah Wit. Kenapa tidak kamu saja yang mencarikan obat, Bi? Tanya Ibu Ical. Dengan berterus terang, aku menjawab, kalau aku akan kembali ke rumah Mbah Wit siang ini juga. Ada yang harus aku cari, demi terhentinya kabar miring tentang Mbah Wit maupun Buyut Labuh. Segera, bisikan gaib dari Buyut Markasan aku laksanakan. Seorang diri aku masuk ke rumah Mbah Wit. Meski siang, namun suasana rumah terasa mencekam. Tanpa mengulur waktu, aku langsung masuk kamar Mbah Wit. Dan dengan segera, langsung menuju lemari lalu mengecek isi di dalamnya. Tidak ada sesuatu bernilai mistis, hanya pakaian dan tasbih untuk zikir saja yang tersimpan. Aku terus mencari sampai ke bawah, hingga akhirnya aku menemukan sebuah tempat tersembunyi, yang cara membukanya adalah dengan menjungkat papan paling bawah,
Di situ aku menemukan 4 potong bambu pendek yang tertutup rapat, di mana di bagian atas telah dipotong sebagai penutup. Dengan tergesa-gesa, aku buka satu persatu. Ternyata ketiga bambu berisi mantra yang berbahasa asing. Sedangkan satu yang terakhir, aku menemukan bungkusan kain sangat lusuh berwarna putih kusam. Aku tidak berani langsung membukanya. Entah mengapa seperti ada bisikan yang menyuruhku agar menyimpannya terlebih dahulu. Setelah semua aku kembalikan pada wadah semula, aku pun membawa keluar rumah. Angin berembus sangat kuat menyertaiku. Beberapa kali kilatan cahaya menyilaukan mataku. Entah dari mana asalnya, tapi seolah-olah mencegahku membawa semua benda-benda tersebut. Namun dengan tekad yang kuat, aku tetap fokus pada tujuanku. Tanpa peduli semua, pada akhirnya aku mampu keluar dengan keadaan baik. Mampu melewati kilatan cahaya, juga angin kencang yang menerpa. Selanjutnya, aku langsung menuju orang yang dimaksud Buyut Markasan. Aku mengikuti arah yang ditunjukkan semalam. Hingga seusai asar, tibalah di sebuah pesantren terpelosok. Suasananya sangat adem dan nyaman, mengingatkanku pada cerita sejarah di masa wali. Tampak beberapa santri sedang istirahat di pendopo. Dan mereka bukanlah para remaja atau anak-anak, melainkan orang-orang yang sudah dewasa. Bahkan terbilang ada yang lebih dari paruh baya. Kang, cari siapa? Pertanyaan salah seorang santri itu menyambutku. Aku langsung mengucap salam, kemudian memperkenalkan diri. Setelah itu, aku mencari tahu tentang siapa sosok kiai pengasuh pondok pesantren Thariqah tersebut. Masuklah anak muda. Suara sangat tenang dan berwibawa terdengar sebelum aku mendapatkan jawaban dari santri di hadapanku. Segera, aku mengikuti perintah beliau, yang setelah berkenalan, ternyata beliau adalah pengasuh pondok pesantren tersebut. Pria tua berjenggot putih itu bernama Kiai Haji Pamekasan, yang lebih dikenal dengan Kiai Kasan. Sosok penuh karisma itu ternyata murid dari Buyut Markasan. Setelah selesai berbasa-basi, aku langsung menceritakan perihal yang terjadi dan bermaksud memohon arahan serta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Wit. Mandi dan sholatlah dulu. Nanti Ba'du Isya kembalilah kemari, ucap beliau. Seketika aku teringat kalau melewatkan sholat zuhur dan juga belum sholat asar. Merasa bersalah, aku segera berpamitan untuk melaksanakan perintah beliau. Setelah sholat isya, aku beristirahat dan membaur dengan para santri, berbagi kisah dan pengalaman yang mereka dapatkan selama berada di pesantren. Dari penuturan mereka, aku bisa menangkap jika Kiai Kasan bukanlah orang sembarangan. Mereka bahkan menuturkan tentang beberapa kali sang Kiai yang harus turun tangan demi menyelesaikan masalah rumit yang menyangkut hal gaib. Bukan itu saja, Kiai Kasan juga diyakini sebagai keturunan wali yang mampu mengatasi segala ilmu hitam. Aku berpikir, jika Buyut Markasan telah menemukan murid yang tepat sebagai penerus, dari itulah aku merasa ditunjukkan pada tempat yang benar. Setelah kira-kira usai wirid, aku langsung menemui Kiai Kasan. Di situ aku menyerahkan semua bambu serta isinya. Beliau hanya menerima yang berisi kain putih kusam, sedangkan yang lainnya disuruh membakar saja. Ketiga kain bertuliskan mantra berbahasa asing itu berisikan kodam yang tidak baik. Jadi harus dibakar supaya tidak berdampak bagi keturunan Mbah Wit selanjutnya. Sebelum membuka bungkusan kain putih kusam, Kiai Kasan menyuruhku membakar ketiga mantra tersebut. Di sebuah kuali tanah liat yang sudah disediakan, aku langsung membakar dan memasukkannya ke dalam. Terdengar suara jeritan keras menggema ketika satu persatu mantra tersebut mulai hangus. Dan ketika semua menjadi abu, keadaan kembali tenang seperti biasa. Hawa yang semula panas juga normal kembali. Selanjutnya, atas petunjuk dan arahan dari Kiai Kasan, maka aku harus melakukan ritual komunikasi.
Tujuannya adalah agar aku memahami dan tahu pasti tentang apa yang terjadi di masa lampau, yang tentu saja menjadi kunci dari teror Mbah Wit. Selama ritual berlangsung, Kiai Kasan berjanji selalu menjagaku. Dan dimulailah ritual tersebut. Aku mengikuti setiap arahan dari sang kiai. Mungkin karena sudah memiliki dasar secara alami, sehingga tidak ada proses yang menyulitkan. Dalam hitungan menit, masuklah aku dalam ilmu terawangan dan mulai menjelajah serta berkomunikasi di alam gaib. Di tengah proses ritual komunikasi ini, aku didatangi sosok almarhum Buyut Labuh. Sosok itu dengan tegas menceritakan dan mengungkapkan rahasia yang selama ini terjadi. Buyut Labuh menuturkan bahwa beliau diutus untuk menjaga kacu atau sapu tangan raja dari leluhur moyang keluarga beliau. Kacu ini adalah tempat tinggal sukma jahat, juga sebagai penjara sukma manusia yang menganut ilmu hitam, termasuk gurunya Buyut Labuh. Di dalam kacu tersebut, ada puluhan sukma yang murka dan ingin membalas dendam atas kekalahan adu kesaktian dengan Buyut Markasan. Kekecewaan gurunya Buyut Labuh karena dia mengkhianati perjanjian Tumbal Walik Nyowo demi kelanggengan kesaktiannya. Labuh sudah berkhianat, dan saat itu berjanji akan mengorbankan anak Markasan sebagai pengganti nyawanya untuk bisa keluar dari penjara kacu ini. Tapi Buyut Labuh takut dengan Markasan, sehingga membuat sukma gurunya tersiksa puluhan tahun di sana. Selama ini, Mbah Witlah yang melanjutkan tugas Buyut Labuh untuk tetap mengurung gurunya dengan Cundrik Kolomongso, yakni sebuah ajian jimat milik Markasan yang tidak terkalahkan. Maka ketika Sawitri mati, sukma-sukma yang ada akan keluar dan membalas sakit hatinya terhadap keluarga keturunan Markasan. Mungkin sekarang adalah waktunya untuk memusnahkan kacu tersebut, ucap sosok Buyut Labuh mengakhiri kisahnya. Di saat yang bersamaan, Kiai Kasan menyentuh lenganku yang membuat semua menghilang. Aku telah kembali ke dunia nyata. Ternyata itulah yang sesungguhnya. Semua sukma jahat telah dilindungi Buyut Labuh dan Mbah Wit. Menurut Kiai Kasan, kacu tersebut tidak disingkirkan Mbah Wit karena akan ada petaka pada garis keturunan mereka. Tapi hal itu tidak berlaku setelah kematiannya. Yang menjadi tanda tanya adalah Mbah Wit tidak memberitahu ahli waris tentang keberadaan kacu tersebut untuk dimusnahkan setelah kematiannya. Ataukah beliau masih menaruh dendam pada keluarga Buyut Markasan? Tapi melihat hubungan antar ahli waris, semua baik-baik saja, tidak menunjukkan rasa dengki ataupun dendam. Ataukah Mbah Wit merasa khawatir pada generasi penerusnya jika memusnahkan kacu tersebut? Bisa jadi kemarahan sukma-sukma itu berdampak pada ahli waris Buyut Labuh. Sudahlah, semoga Buyutmu Labuh dan Mbahmu Sawitri tenang di alamnya. Yang pasti, tidaklah mungkin mereka mempunyai niat buruk, ucap Kiai Kasan menghentikan segala pertanyaan di benakku. Ritual pemusnahan kacu pun dimulai. Sama seperti mantra-mantra tadi kali aku membakarnya. Dan seketika itu, muncul berbagai makhluk menyeramkan menyerangku. Ada yang mencekik dan membelit tubuhku, yang membuat aku benar-benar susah bernafas. Anehnya, Kiai Kasan hanya terdiam saja sambil tersenyum, seolah membiarkan aku menunggu sosok lain sebagai penolong. Dan akhirnya, seiring dengan kejadian itu, aku melihat dengan jelas ada sosok yang menyerupai almarhumah Mbah Wit. Hanya saja sosok tersebut wajahnya sangat bersih dan cerah. Entah apa yang terjadi sesaat waktu itu. Yang aku rasakan dan dengar sekilas adalah suara teriakan kesakitan yang melengking, entah dari mana asalnya. Di saat yang bersamaan, aku terselamatkan setelah semua sosok raib entah kemana. Singkat cerita, sesuai petunjuk dari Kiai Kasan, bahwa sapu tangan tersebut hendaknya abunya dikubur di makam Buyut Labuh. Akhirnya aku pun melakukan malam itu juga. Tidak sendirian, namun ditemani oleh beberapa murid pesantren. Selang beberapa hari setelah kejadian itu,
Masih ada beberapa fenomena yang kami alami. Bahkan anggota keluarga besar pun juga mengalami. Di antaranya, lemari tempat menyimpan sapu tangan itu tiba-tiba rusak seperti ada yang membacok dengan parang. Padahal di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Dan saat lemari tersebut dikeluarkan oleh beberapa orang dari dalam rumah, ada seekor ular seukuran betis orang remaja keluar dari bagian bawah lemari. Anehnya, ketika ular tersebut berjalan dan kena matahari, yang tersisa hanya kulit ular saja. Padahal jelas-jelas tadinya adalah ular hidup. Di sisi lain, keadaan kampung kembali nyaman. Aktivitas warga berjalan normal, tanpa khawatir ada sosok yang mendatangi. Kunjingan warga tentang Mbah Sawitri dan Buyut Labuh juga terhenti. Mereka meyakini bahwa mereka adalah orang baik-baik. Aku sendiri memutuskan untuk mengasah bakat alami dalam diriku. Dan guru pembimbingku adalah Kiai Haji Pamekasan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan kasane Anda